Cek cek cek. Oke. Anime diawali dengan sosok pria King Turus berambut hitam ala-ala Kirito dan postur gaya berpakaian mirip MC yang nyamar jadi NPC. Yang nggak salah tapi benar adalah MC kita sendiri, yaitu Ohrun. Di sini Ohrun dikenalkan memiliki kekuatan buff untuk dirinya dan untuk rekan di sekitar. Disebutkan kalau buff Ohrun memiliki batas waktu 3 menit, sehingga dia harus mereka skillnya kalau lewat dari 3 menit. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba flashback terjadi dan beralih ke sebuah penginapan. Di sana di-reveal kalau Ohrun adalah mantan party top global, tapi dininja sama temannya pas kecil, yaitu Oliver, yang merupakan pemeran utama di party global itu. Ya, ceritanya memang sangat original dan tidak klasik ya. Lanjut, ini Anneli, lalu di sampingnya ada Derek. Nah, mereka bertiga ini klarifikasi kalau Oliver itu dianggap beban dan gak berguna di timnya. Flashback selesai, lanjut ke scene Ohrun yang lagi di dungeon raid di lantai 6. Tiba-tiba muncul party pemula yang lagi kabur. Si Ohrun dengar kalau mereka ninggalin cewek di bawah sana. Awalnya sih si Ohrun gak peduli ya dan acting cool nonchalant, tapi karena keinget nasib dia, malah adu nasib di sini. Dia pun roasting si party pemula. Salah satunya pun ngamuk dan dikasih skill 1 sama Ohrun. Kalian tidur aja dan kabur aja, biar abang yang selamatin bidadari itu, kata Ohrun ke mereka. Si bidadari ternyata lagi dikeroyok sama 100 juta orc dan dia mulai pasrah. Darega, tas kete, katanya. Dan ya, pahlawan kesiangan datang dengan setelan itemnya. Si bidadari bingung karena sebenarnya Ohrun ini jungler apa support, karena bawa pedang tapi bisa buff cuy. Karena udah diselamatin, mereka pun tukeran nomor WA dan ternyata nama perempuannya itu Sofia Claudel. Sebagai bentuk terima kasih, si Sofia pun neraktir Ohrun buat makan malam di angkringan. Si Ohrun sadar kalau Sofia ini dari skuad ternama karena punya logo kelinci dan baru aja diomongin beneran kejadian. Jadi mereka nggak sengaja ketemu sama kakaknya si Sofia yang ternyata saling kenal sama Ohrun. Namanya Selma Claudel. Dia itu ketua skuad dari Kelinci Langit, salah satu guild top global lah intinya, yang di saat bersamaan adalah player support terbaik di seluruh kerajaan. Selain kuat, dia juga penemu Meta Roam dan Hyper Tank. Sofia Claudel kena omel kakaknya karena ternyata dia pergi ke dungeon tanpa izin dari guild. Mereka pun akhirnya duduk dan ngobrol basa-basi. Pada akhirnya identitas Ohrun pun di-reveal sama Selma ke Sofia. Ya, si Sofia pun kaget karena kapan lagi ketemu top global ya kan, apalagi kayak Azura Amazing. Tapi Ohrun klarif kalau dia udah di ninja dan gak tryhard lagi. Pas tahu kalau Ohrun lagi gak ada job, si Selma nawarin si Ohrun buat job, tapi Ohrun malah nolak mentah-mentah. Si Selma nego ke Ohrun kalau jobnya itu cuma jadi tutor doang, gak lebih gak kurang, apalagi cuma sampai lantai 51. Sebagai catatan, lantai tertinggi yang pernah dicapai itu lantai 94 ya. Itu pun sama partinya Ohrun dulu. Nah, si Ohrun langsung kaget pas tahu kalau jobnya itu nutor para pemula sampai lantai 51, apalagi dalam waktu 3 hari doang. Selma bilang kalau ini tuh begitu cepat karena tekanan dari sponsor. Tapi Ohrun yakin kalau ada maksud lain dan benar aja. Skuad Kelinci Langit lagi mau berbuat curang mungkin. Jadi mereka ini mau ngejoki para player newbie dengan bantuan dari para player veteran gitu. Nah, pada akhirnya si Ohrun setuju dengan syarat kalau dia harus jadi jungler bukan support. Selma kaget dikit tapi ujungnya setuju juga karena ngerasa kalau Ohrun ini berlian yang belum diasah. Harinya pun tiba, di sini Ohrun ngumpul sama top-top player dari skuad Kelinci Langit. Di sini Ohrun kenalin kalau dia yang bakal jadi jungler di match ini. Abang-abang sipit yang bakal jadi tanknya, lalu ada bule yang juga jadi tank. Lalu terakhir, ada player Angela yang jadi healer dan Selma jadi support. Mereka berlima pun ngelakuin pidato singkat buat motivasiin para newbie. Dan di sana Selma malah cepu kalau Ohrun itu mantan top global. Ohrun akhirnya disuruh megang grup 10 yang isinya para jenius. Jumlahnya cuma 3 orang. Dan si bule muda ngomong kalau alasan cuma 3 orang karena yang lain itu dark system cuy, dan gak bisa ngikutin mereka. Cuy, masih muda udah belagu loh, kata Ohrun dalam hatinya. Si bule namanya Logan sebagai buffer, lalu ada Caroline sebagai tank dan Sofia sebagai mage. Ditambah Ohrun yang jungler, komposisi timnya jadi balance. Penjelajahan dimulai dan mereka mulai goreng-goreng kroco dari lantai terbawah. Menurut penilaian Ohrun, Logan walaupun tengil tapi beneran punya skill. Ya, jadi keinget boleh tengil asal jago lah. Lalu ada Caroline yang juga jenius jadi tanker, tapi kurangnya di senjatanya yang kurang cocok sama dia. Dan terakhir Sofia yang walaupun agak tertinggal ya, tapi karena dia udah subscribe Azura Amazing dan juga nyalain loncengnya,
Jadi kemampuannya juga udah di atas rata-rata. Dewan penjelajahannya pun kelar dan mereka balik ke kota asal menjadi rakyat biasa. Dan sebagai catatan, dewan mereka hanya menyelesaikan sampai lantai 20. Day 2 pun tiba. Baru aja bangun, Ohron udah dapet jump scare koran yang isinya berita dia di-kick dari party global. Dia jadi malu dikit karena pasti image dia bakal berubah di mata player newbie. Tapi ya mau gimana lagi, di perjalanan ke dungeon, dia ketemu Luna, mantan satu party dia dulu. Ternyata di antara player lain, si Luna ini beneran baik banget cuy ke Ohron. Dia selalu perhatian dan menilai Ohron tinggi. Dia ngebujuk Ohron buat balik ke PT Global, tapi Ohron nolak karena dia belum subscribe Azure Amazing. Sesuai dugaan netizen, bener aja berita Ohron yang di Ninja karena dianggap dark system udah kelihatan dari para newbie. Mereka jadi ngeraguin kemampuan Ohron di grup 10. Mereka akhirnya tiba di lantai 30, dan di sini Ohron mulai bagi-bagi tugas buat mereka bertiga. Caroline dan Sofia masih nurut, tapi Logan mulai berulah dan berpatokan sama dirinya sendiri. Sofia sempat takut karena ketemu orc, ya trauma masa lalu lah. Nah di sini Logan ragu sama Ohron, tapi MC kita yang tampan dan tidak sombong apalagi udah subscribe Azure Magic ngebuktiin kualitasnya sebagai mantan top global. Dan Sofia akhirnya ngeluarin ultinya dan orcnya hilang dari peradaban. Tiba di boss stage, mereka ketemu laba-laba beracun atau deadly spider dan di sana Ohron ngasih arahan buat mereka bertiga. Setelah petualangan, Ohron diajak sama Bule dan Sipit buat mabar, makan malam bareng. Di sana mereka dan Bule dan juga si Ohron kayaknya nggak enak ya kalau kita sebut Sipit ya, nggak bermaksud rasis BTW. Kita sebut aja rambut biru. Jadi di sana si Ohron, Bule dan juga rambut biru, mereka saling ngobrol dan basa-basi. Mereka berdua nanya ke Ohron gimana ceritanya dia dikeluarin dari PT Global. Dan di sana Ohron pun cerita kalau dulu dia tuh maunya jadi jungler karena impian kecil pas lihat kakeknya bantai monster. Dan beneran kesampaian. Tapi pas beberapa waktu kemudian, saat mereka mulai tiba di lantai paling tinggi, partinya itu butuh buffer karena memang mulai susah patchnya. Dan akhirnya Ohron yang dianggap serba bisa ditunjuk jadi buffer. Tapi ya begitulah juga manusia, mereka yang nyuruh jadi buffer, mereka juga yang nge-kick Ohron karena jadi buffer. Emang nggak tahu diri ya. Gimana nih netizen? Day 3 dimulai dan Ohron pun mulai ngumpul sama para newbie. Di sana dia ngedenger kalau ternyata PT Top Global udah turun duluan ke dungeon buat nguji chemistry sama anggota baru mereka. Mereka start dari lantai 92 dan di sini Ohron pun bingung karena harusnya dari lantai jauh sebelum itu buat main aman. Flashback ke 2 hari yang lalu, PT Top Global lagi ngadain pesta penyambutan untuk Philly Carpenter, titisan Mbak Sabrina. Di sini dijelasin kalau Ohron juga jadi bendahara party dan ternyata dia nyimpan banyak banget duit partinya guys. Padahal Ohron udah pernah ngasih tahu kalau misalkan jangan ngehambur-hamburin uang, tapi malah dipakai foya-foya sama PT Top Global tanpa Ohron. Luna pun datang dan di sana Luna tahu kenyataannya kalau Ohron di Ninja cuy. Dia nggak setuju sama hal ini dan Luna para anggota lain pun berdebat guys. Setelah tahu bakal dimulai dari lantai 92, Luna pun mogok nggak mau ikut karena menurut dia itu sama saja bun-bundir guys. Di sini yang paling banyak omong si Anneli sama Derek. Mereka bilang kita aja menang tipis karena si Ohron dark system sama Philly pasti gampang betir. Pokoknya mereka nganggap kalau Philly ini bakal mempermudah jalan mereka. Sini beralih ke pertarungan mereka ngelawan Kroco dari lantai 92. Di sini serangan mereka nggak ada yang mempan dan mereka langsung lempar masalahnya ke Philly buffer mereka. Philly sendiri kewalahan karena dia dituntut baca alur pertarungan, padahal ngebuff aja udah sulit bro. Dan ya singkat cerita teamworknya pun jadi hancur banget. Lawan Kroco lantai 92 aja udah susah, apalagi lawan bosnya. Baru diomongin tiba-tiba bos lantai 92, makhluk naga hitam pun datang keluar dari area bos. Situasi yang aneh dan gak biasa tapi mereka dengan cepat adaptasi. Di bawah koordinasi Oliver semuanya jadi kacau. Serangan gak ada yang berhasil, Philly mematung karena bingung harus ngapain, hancur semuanya. Mereka pun akhirnya pakai item yang bisa neleportin mereka ke lantai yang lebih mudah, secara acak tapi ya. Tapi bukannya mereka yang masuk, si naga malah notice dan naganya malah masuk coy. Setelah dikasih pertolongan pertama sama Luna, Luna pun ngasih tahu kenapa mereka ngerasa kewalahan. Bahkan Kroco lantai 92, alasannya cukup simpel, itu karena Ohron. Oliver nggak terima dan bilang Philly lebih kuat. Emang benar Ohron kalah dibanding buffer lain. Tapi buat ngakalin itu, Ohron pun nyiptain beberapa sihir original punya dia sendiri. Kata Luna, salah satunya adalah sihir yang bisa melipat ganda damage sampai 50 kali lipat. Izin ralat bukan cuma damage tapi atribut coy, bisa di upgrade 50 kali lipat.
Jadi bisa upgrade attack, defense, juga agility ya. Selma Claudel aja yang top 1 buffer cuma bisa buff 10 kali lipat kata Philly. Jadi percaya nggak percaya alasan ulti Anneli, Oliver, dan juga Derek nggak berasa itu karena nggak ada buff dari Orun cuy. Dan mereka dengan cerdasnya malah ngira kalau itu kemampuan mereka, bukan efek buff Orun. Semuanya jadi OP berkat buff 50 kali lipat dari Orun. Kalau gue jadi Orun sih gue gak bakal balik ke PT Top Global ini ya. Gak tahu diuntung anjay. Dan akhirnya mereka pun langsung cabut, dan para newbie yang ngeliat mereka lari terbirit-birit malah ngira kalau mereka udah sukses. Tapi Oliver ini pala batu dan dia masih gak terima. Dia malah ngerasa kalau dulu cuma dia yang ngalahin naga hitam dengan rekan-rekannya, kecuali Orun ya. Mereka gak mau ngakuin kalau mereka bergantung sama Orun. Lanjut ke grup 10 bersama Orun yang mulai tiba di lantai 40-an. Di sana mereka ngerasa aneh karena nggak nemu monster sama sekali cuy. Ya walaupun akhirnya nemu juga Azure Goblin. Nggak pakai lama Caroline langsung melesat. Walaupun masih kesalahan kecil ya, tapi akhirnya di backup juga sama Orun. Sejak itu Orun mulai ngasih evaluasi buat masing-masing anggota grup 10. Kayak Caroline yang dikasih tahu buat jaga posisi, karena defender itu penting banget coy. Kalau misalkan sekalinya salah, formasi bakal langsung hancur. Scene beralih ke para petinggi guild milik squad Top Global. Jadi setiap squad itu di bawah naungan dari guild atau clan guys. Di sana mereka lagi rapat buat mempersiapkan evakuasi paksa seluruh petualang dalam dungeon karena keberadaan naga hitam masih belum dipastikan di mana letaknya. Akhirnya mereka sampai di lantai 50. Mereka nemu bos terakhir yang harus mereka kalahin. Giant Crab yang terkenal karena durability-nya yang keras. Di sini Selma nyuruh Orun buat motong capitnya. Lu yakin bro, keras banget loh ini, kata si bule. Aman aja bro. Orun pun melesat sebagai Kirito dan dia ngaktifin sihir orisinalnya yang namanya Impact. Dan sesuai harapan netizen, capitnya pun pecah dalam satu kali serang. Tentu semua kaget. Orun pun akhirnya jelasin ke kita kalau Impact itu bisa ngebuff perlengkapan gak cuma 50 kali lipat kayak yang dibilang Luna, tapi 100 kali lipat bos. Gila, mana sihir gokil. Orun nyiptain sihir ini dari cara nemuin celah dalam dunia sihir. Dan baru aja kelar misi 3 hari ini, baru mau bubar barisan tiba-tiba datang si naga hitam. Di sini semua orang kecuali Orun pada terdiam mematung tak berdaya. Orun yang MC tampan pun langsung mengambil tindakan dengan nyuruh para mentor dari kelinci langit buat lindungin para newbie. Dan dia bakalan nyerang naganya sendirian. Dia nyoba pakai impact ke naganya, tapi bahkan itu aja nggak cukup. Naganya pun kena rage bait dan mulai ngincer Orun. Pas mau dikasih bola api, si Orun langsung ngeluarin sihir original yang kedua, yaitu Reflective Wall. Sihir yang bisa manturin apapun yang kena ke dinding itu. Semuanya pada kaget karena nggak pernah lihat atau tahu ada sihir yang kayak gitu. Orun mulai pakai jurus yang buat dia jadi OP, dimana dia ngelipat gandain semua stat dia sebanyak 5 kali. Jadi termasuk buff total, statnya dikali lipat. Jadi 32 kali cuy, belum termasuk impact. Dan dia pun nyoba ngegabungin semua itu dengan satu serangan. Tambah impact jadi 3200 lipat year. Dan yap, berhasil ngegores kulit dari naga hitam itu guys. Tapi ya itu aja udah bikin boros mana cuy, dan emang gak bisa lama-lama dipakai. Tiba-tiba flashback, jadi di sini tunjukin masa kecil Orun dengan Oliver. Dan ada satu cewek yang masih misterius siapa. Mereka bertiga akrab bermain dan bergembira sampai suatu hari. Waktu Oliver dan Orun lagi berlatih, desa mereka diserang bandit. Banyak warga desa yang lupa beli immortal dan pada akhirnya mokat semua. Di sini pun momen dimana Orun bertekad buat jadi pahlawan yang bisa lindungin semua orang. Kembali ke masa kini, si naga mulai masuk ke PS2-nya. Mulai ada kabut ungu yang bisa ngasih ledakan. Orun mulai persiapan buat ngeluarin ultimate dia, mirip Oliver, sama-sama defenseless. Tapi versi dia warna hitam dan nyerap sihir di sekitarnya. Ditambah impact, naganya nggak bisa ngehindar dan akhirnya tumbang juga. Dan ya, absolute cinema, pertarungan epic banget dan Orun selamat. Di sini semua terharu, termasuk saya sebagai komentator. Gokil banget abang kita Orun. Sasuga des. Singkat cerita, PT Top Global datang sebagai pahlawan kesiangan, maksudnya pahlawan kemalaman. Karena udah lewat kelewatan cuy. Mereka ngelihat sosok MC kita yang tampan pemberani ngalahin naga ini sendirian. Walaupun Derek gak terima dan masih gak percaya, tapi untung ada asis dari Luna yang ngebantu nenangin situasi. Si Orun ketiduran seharian sampai bangun hari udah siang. Di sana dia disamper Selma dan diundang ke markas guild mereka karena ketua umum guildnya mengundang Orun. Di sana ketua umum ngajak Orun buat gabung ke Kelinci Langit karena udah melihat potensi dari Orun.
Tapi Ohrun nolak mentah-mentah. Ya sesuai dugaan oleh netizen dan juga kelinci langit. Ohrun pun diundang buat datang ke guild petualang. Sesampainya di sana, dia kayak diinterogasi karena ngalahin naga hitam sendirian. Derek dan Anneli malah bilang kalau naga hitamnya udah melemah karena abis lawan mereka. Dan ya nggak terima dibilang gitu, Ohrun langsung minta izin ke ketua guild buat ngasih ceramah. Yang intinya Ohrun ini marah ke Oliver karena terlalu menganggap remeh job desk seorang buffer. Dan bilang kalau jadi buffer itu nggak mudah, karena harus ngehitung kapan harus buff, ngebaca alur pertempuran, dan memberi komando semua di saat bersamaan. Di waktu yang sama, Caroline, Logan, dan Sofia setuju buat ngajak Ohrun ke Kelinci Langit karena mereka kagum sama Ohrun. Mereka samperin Selma buat tanya keberadaannya. Setelah tahu kalau Ohrun di guild petualang, mereka langsung nyamper Ohrun. Tahu mereka datang, si Ohrun malah kabur seolah tahu apa yang akan terjadi. Dia akhirnya sembunyi dan nyamperin kakeknya, curhat kalau dia udah mutusin gak mau masuk PT manapun lagi. Ngedengar itu, kakeknya pun bilang kalau pikir baik-baik, kalau mau cari rumah barunya nggak harus sepi tanpa orang kok. Kata-kata ini berbekas di hati Ohrun dan ngebuat dia mikir berkali-kali. Tiba-tiba Sofia ketemu sama dia karena kebetulan Sofia emang suka nangkring di situ. Sofia berhasil ngebujuk Ohrun dengan perkataan manis dan ngomong kalau baginya, Guild Kelinci Langit adalah tempat berpulang terbaik dan penunjuk jalan. Dan besoknya pun Ohrun mau gabung ke Kelinci Langit cuy. Ketua umum guild petualang nyamperin Grandmaster. Ini kayak ketua umum gitulah, dan ngelapor kalau ada yang ngalahin naga hitam sendirian. Si Grandmaster ini namanya belum disebutkan, ngira kalau Oliver dalangnya. Tapi salah besar dan dia nggak nyangka kalau Ohrun yang ngalahin. Dia pun langsung naruh waspada ke Ohrun. Sepertinya mereka saling kenal karena Grandmaster sendiri bilang kalau tubuh Ohrun belum kembali seperti semula. Ada apa ini netizen? Mari kita simak lebih lanjut. Yap, wahai netizen, alurnya semakin rumit, jadi biar gue jelasin sedikit. Intinya di dunia ini dibagi jadi selatan, utara, timur, dan barat. Jadi ada 4 bagian. Tapi barat di sini udah musnah ya. Lalu Sion, ini entah gimana ceritanya jadi petualang di timur. Jadi Sion ini cewek garis putih yang ada di masa lalu Ohrun. Dan dia punya party top globalnya sendiri. Lalu ada 2 kubu juga, ada sekte dan satu lagi belum disebutin. Lalu ada Ohrun yang tinggal di wilayah selatan. Dan di sini wilayah selatan itu udah mulai diincar sama wilayah tempat Sion tinggal ini. Sion diberi update tentang keberadaan orang yang ngalahin naga hitam itu, dan dia pun diutus buat ngalahin dia karena dianggap ancaman buat wilayah timur, wilayah Sion. Nah, fun fact di sini si Sion ini belum ya kalau orang itu tuh ya si Ohrun, teman masa kecilnya. Akhirnya di-spill kalau Sion ini udah suka sama Ohrun dan Sion dapat berita palsu kalau Ohrun itu udah meninggal. Jadi si Sion ini kayak dimanipulasi gitulah waktu kecil. Sementara si Ohrun ngira kalau Sion ini udah meninggal waktu kecil. Jadi mereka sama-sama kena genjutsu guys. Balik ke wilayah selatan, di sini Ohrun mau diangkat sama Saber buat jadi anggota eksekutif Guild Kelinci Langit. Walaupun ada drama sedikit ya pada akhirnya diangkat juga dia jadi tim eksekutif. Ohrun pun dikenalin sama unit 1, isinya tuh anggota terkuat dari Guild Kelinci Langit. Anggota pertama dan paling tua, Rain Hackwell, 24 tahun sebagai mage. Lalu ada Lucrecia Otis, 18 tahun sebagai healer, dan Will, 20 tahun sebagai tanker. Ya, terakhir ketua partinya sendiri yaitu Selma Claude sebagai buffer. Sebagai permulaan, mereka mutusin buat milih lantai 86 sebagai lantai buat latih chemistry. Lagi enak ngobrol santai-santai, tiba-tiba mereka diserang sama naga bumi, salah satu kroco dari lantai 86 ini. Lucrecia langsung ngeluarin skill flash buat ngasih lihat posisinya, karena naga bumi itu mob yang suka ngumpet atau bisa sembunyi-sembunyi lah. Lewat kerja sama mereka, akhirnya naga bumi pun bisa dikalahin dengan mudah walaupun tanpa Ohrun. Tujuan dari ini supaya Ohrun bisa tahu gimana cara mereka bertarung supaya nanti dia bisa nyesuaiin sendiri. Tapi percakapan mereka ngebangunin yang lain. Dan ya pertarungan pun terjadi terutama ditambah mob-mob lain yang ikut terpancing. Tapi berkat kerja sama tim yang sempurna, kemenangan mudah aja. Bahkan Ohrun sendiri bilang kalau bekerja sama dengan tim baru ini jauh lebih baik daripada pas sama party global dulu. Karena di tim barunya ini mereka saling pengertian dan juga respect. Dungeon raid mereka pun akhirnya selesai dengan cukup mudah. Malamnya mereka lanjut dengan pesta menyambut kedatangan Ohrun ke unit 1 Kelinci Langit. Di sini mereka saling tukar perasaan dan ternyata seluruh anggota unit 1 merasa lega karena ternyata Ohrun memiliki kepribadian yang baik. Awalnya mereka semua ragu apakah bisa membantu Ohrun yang bahkan bisa ngalahin naga hitam sendirian. Tapi seiring waktu berjalan dan suasana Selma dan Rain malah mabuk. Dan ya
ってどうする、一体どうしたらいいんだ俺は。 Akhirnya tiba di mana Ohrun jadi mentor atau guru untuk Caroline, Logan, dan juga Sofia. Dia mulai ngelatih mereka dengan target masing-masing dari mereka bisa menyelesaikan lantai 50 sendirian dalam waktu 6 bulan. 2 hours later. Di tengah sesi latihan, Caroline lengah dan tidak sadar kalau di belakangnya ada Dire Wolf. Ohrun dengan cepat selamatin, tapi ada plot twist di baliknya. Ternyata Caroline udah full item immortal, jadi tubuhnya itu nggak bisa mati cuy. Apapun luka yang dia terima pasti bakal sembuh juga. Netizen juga dikasih tahu kalau ternyata masa lalu Caroline itu cukup kejam, di mana dia adalah mantan budak dari organisasi kriminal yang ngelakuin banyak uji coba. Jadi cukup ironis ya, di balik senyum dan tawa ada masa lalu yang kelam yang ditahan. Dan pas latihan, traumanya kumat lagi. Baru disentuh sedikit dia malah ngira mau dipukul. Ohrun langsung nenangin dia dan Shin malah beralih ke proses latihan mereka. Beberapa hari kemudian, unit 1 beres menyelesaikan lantai 91 bersama Ohrun. Raid untuk lantai 92 akan direncanakan keesokan harinya. Namun saat mau tidur, kakek Ohrun malah memanggilnya bahwa Amunzars, kelompok kriminal pembunuh petualangan, udah mulai beraktivitas di wilayah selatan, wilayah Ohrun ini. Keesokan harinya, Ohrun dan party barunya udah siap untuk raid lantai 92 di mana bos naga hitam berada. Untuk catatan, raid ini terjadi bersama dengan unit 10 yang berisi Logan, Sofia, dan Caroline. Juga sedang raid lantai 40. Jadi si partinya Ohrun ini lagi nge-raid lantai 92 dan di saat bersamaan partinya Logan, Sofia, dan Caroline ini lagi raid lantai 40 untuk keluar dari status anggota baru mereka atau newbie. Sesampainya di gerbang lantai 30 mereka malah ketemu Amunzars, si partinya Sion ini. Dan setelah disaringkan, Amunzars tahu juga kalau mereka punya relasi sama si pembunuh naga atau Ohrun. Alarm bahaya pun yang Ohrun kasih ke trio kecil itu bunyi, nandain mereka dalam bahaya. Dan Ohrun sadar akan hal itu. Fokus dan kinerja unit 1 mulai amburadul karena mereka khawatir sama trio bocil. Di saat lagi panik, si naga hitam malah ngeluarin jurus baru di mana dia bisa regenerasi, yang bikin pertarungan jadi makin pusing dan juga makin panjang. Shin berganti ke trio bocil yang udah mulai terpojok karena dikejar om-om sangar. Di saat Logan udah mulai flashback karena tanda-tanda akhir zaman, Sofia dapat buff dan akhirnya punya ulti yang bisa ngendaliin tubuh lawan. Bahkan dia bisa ngelempar badan om-om sangar tadi kayak ngelempar kertas coy. Sofia dan Logan akhirnya ngegabungin ultimate mereka, tapi Shin malah beralih ke Ohrun yang mau speedrun lantai 92. Dia ngeluarin jurus baru yang baru dia unlock, yang bisa ngerubah bentuk pedang jadi ke berbagai bentuk lainnya. Dia pun ngubah pedang yang jadi ke bentuk pertama, dan dengan skill baru Defense Slash, naganya pun tetap gak kegores karena bisa regenerasi. Tapi dengan bentuk keempat yang namanya Mount Fern, cuma butuh satu hit buat Ohrun dan kawan-kawan biar ngalahin naga hitam. Tiba ke trio bocil tadi yang Logan pun juga KO, sisain Sofia sendiri. Tapi karena punya kemampuan khusus tadi, dia jadi sasaran utama dan sesaat sebelum akhir zaman bagi Sofia, tiba juga pahlawan kesiangan kita, Ohrun. Lanjut, Ohrun pun gak kasih ampun buat dua sisanya. Dengan combo Wait Up dan ulti Eudora, si Asuna cabe-cabean dan satu lagi yang sok keras langsung ikut si om-om buat tidurnya juga guys. Nyesain Sion dan Ohrun yang lagi by one. Ironisnya mereka adalah sahabat masal kecil yang ngira kalau satu sama lain itu udah mokat guys. Ya, netizen, kali ini pertempuran antara mage dan jungler emang gak bisa dihindarin. Sion ngebombardir Ohrun dengan ultimate yang bisa diaktifin tanpa cooldown dan berturut-turut lagi. Kira dia udah menang, tapi Ohrun udah imo winter dan ngubah pedangnya jadi perisai. Gak cuma perisai, dia bisa ngubah ke cambuk dan langsung ngikat Sion. Pas kejadian jubah Sion kelepas, di sana pun Sion juga ngerasain energi magis dari Ohrun dan sadar kalau itu tuh si Ohrun. Sion langsung menggila karena akhirnya sadar kalau dia udah ditipu. Yang belum di-spill bagaimana kronologisnya kronologis dan detailnya. Tapi berbeda dengan Sion, ingatan Ohrun pun samar-samar seperti ada yang menghalangi. Sion langsung pencet tombol suren karena nggak mau buy one sama cinta pertamanya. Sisa unit 1 datang dan Sion DKK pun balik ke kota asal menjadi rakyat biasa. Sion pun kelewat senang bukan main setelah tahu kalau Ohrun masih hidup. Dan setelah tahu kalau kampung halaman masa lalu dan bahkan pengalaman dia main sama Sion dihapus oleh seseorang yang belum di-spill ini, dia pun bertekad kuat buat ngajak buy one seseorang ini dan yang kalah harus hapus akun. Shin beralih ke Oliver yang sedang berlatih karena kesal masih kalah dari Ohrun dan tiba-tiba Philly datang dan ngebujuk Oliver buat ikut turnamen bela diri.
Ekspresi Phyllis sedikit mencurigakan, tapi kita simpan untuk saat ini. Dan ada abang-abang sariawan ini yang memegang gelar Grandmaster. Belum jelas apa maksudnya. Dia bertekad akan ngebuat Oh-Run bekerja untuknya. Sebagai bentuk balas utang dari kesalahan yang Oh-Run pernah buat. Kesalahan apa yang dibuat masih belum tahu juga ya kita. Dan terakhir, anime ditutup dengan Oh-Run yang kembali menjadi guru dengan trio bocil. Dan ada penampakan gadis yang bisa diduga sebagai heroin utama atau bisa juga jadi musuh yang dimaksud Sion. Gimana keberadaannya? Nggak ada yang tahu. Selesai, anime ditutup dengan banyak misteri dan kode keras akan hadir di season 2 yang mungkin nggak akan tayang karena minim anggaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.